Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dari sahabat Tarotku. Nah, untuk yang baru pertama kali main kesini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Dan untuk yang sudah subscribe, bantu share, bantu bagikan, dan bantu like ya. Kita akan mulai dari request yang pertama. Request yang pertama adalah request dari WSG Channel. Requestnya adalah, request dong kapan dia jujur dengan hatinya. Oke, untuk yang punya seorang dan kita merasa dia mungkin tidak jujur dengan hatinya atau kurang jujur, bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, kapan si dia jujur dengan hatinya? Oke, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, kapan si dia jujur dengan hatinya? Oke. Sekarang Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu yang paling kiri, kapan dia jujur dengan hatinya? Kartu Strength sebenarnya adalah simbol dari kesabaran, bahkan kesabaran yang tanpa batas. Karena jika kita masih memiliki batas, kita berarti belum sabar. Dan kondisi saat ini kita harus benar-benar bersabar, sampai sangat sabar, bahkan tidak ada batasnya. Karena suatu saat nanti dia pasti akan jujur. Tetapi memang membutuhkan kesabaran yang sangat lama. Jika dikaitkan dengan berapa lama, kartu-kartu mayor seperti kartu Strength akan memiliki rentang yang lebih panjang. Mungkin kita mulai dari awal, itu adalah di hitungan tahun, bisa 1, 2, atau 3 tahun ke depan. Tapi yang pasti ini memiliki proses yang lebih panjang ya. Tapi dia pasti akan jujur suatu saat pada hatinya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu-kartu koin dan kartu cup lebih banyak mengarah ke jawaban tidak. Dan jika kita kaitkan dengan pertanyaan kapan dia akan jujur, kemungkinan dia tidak akan pernah jujur dengan perasaannya atau dengan hatinya. Karena dia mempertimbangkan pandangan orang-orang di sekeliling dia. Ingat, kartu koin ini adalah suatu hal yang nyata. Orang-orang di sekeliling, ucapan-ucapan apapun yang nyata, yang bisa dia dengar, bisa dia lihat tentang dia. Dia tidak mau orang mengetahui itu atau membuat pandangan kurang baik terhadap dia. Jadi dia memilih untuk tidak jujur daripada jujur ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kapan dia bisa jujur dengan hatinya? Saat dia menemukan orang yang dia cintai, orang yang benar-benar dia sayangi, yang membuat dia jatuh cinta, dia akan bisa jujur dengan orang tersebut. Ingat, dengan orang tersebut, bukan kepada semua orang. Jadi dia akan bisa jujur, bisa terbuka saat dia menemukan orang yang benar-benar dia cintai ya. Oke, kita lanjut lagi ke request selanjutnya. Request selanjutnya adalah request dari, masih lanjut lagi ke atas. Malam kok saya cuma dengar musiknya saja. Coba mungkin diulangi lagi, di play videonya. Mungkin ada sedikit problem sehingga suaranya tidak muncul. Tapi Tarotku sudah coba sejak kemarin, suara dan musiknya muncul semua ya di sini. Oke, dari si Brendel. Terima kasih Tarotku atas bacaan kartunya. Bacakan lagi Tarot, mengapa saya selalu ingat sama mantan saya? Apakah mantan saya pakai magic atau ada pakai dukun? Oke. Untuk yang nggak pernah bisa lupa atau susah lupa sama mantan, kebayang-bayang terus apakah dia menggunakan hal-hal metafisik atau guna-guna? Kita ikuti pembacaan ini bersama-sama ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia menggunakan guna-guna sehingga saya selalu ingat dengan dia? Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah si dia menggunakan guna-guna sehingga saya selalu ingat dengan dia? Oke. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Apakah si dia menggunakan guna-guna? Kita lihat. Kartu Hangman sebenarnya menyimbolkan bahwa ada beberapa hal yang tertunda, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Dan jika ini dikaitkan dengan apakah dia menggunakan guna-guna, sebenarnya kartu Hangman menjawab bahwa di sebuah kondisi di mana dia merasa mungkin pernah terluka atau merasa tidak bisa berbuat apa-apa dengan hubungan kita dengan dia,
jalan itu mungkin dia ambil. Ingat, mungkin, bukan berarti pasti, tetapi ada indikasi guna-guna dilakukan. Karena ada pengorbanan yang dilakukan, jadi berarti ada kemungkinan guna-guna dilakukan untuk membuat kita selalu ingat dengan dia. Guna-guna ini tidak selalu harus dengan dukun atau apapun, bisa juga dengan dia terus mengingat kita, terus membayangkan kita, bahkan selalu di setiap situasi dia menyebutkan kita dalam hatinya. Secara tidak langsung sebenarnya dia mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa dia mengontak kita, dan itu bisa menyebabkan kita jadi mengingat dia. Apalagi jika kita masih punya memori atau emosi tentang dia, maka secara otomatis akan terbayang lagi tentang dia ya. Yang ini ada peluang guna-guna terjadi, tapi tidak dilakukan oleh seorang profesional atau dukun ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Queen of Swords, kartu pedang dan tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan kartu Queen of Swords juga menandakan bahwa guna-guna dilakukan dan bisa jadi ada bantuan dari sosok perempuan yang usianya sama atau lebih tua ya. Ini ke arah iya. Yang ini kartu 7 tongkat juga mengarah. Ingat, kartu tongkat dan kartu pedang lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan kartu 7 tongkat ini pun kartu jika menghadapi semuanya sendirian akan kelelahan. Jadi ada faktor bantuan orang lain yang membantu proses guna-guna ini. Dan bisa jadi karena di sini tidak mudah melakukan guna-guna terhadap kita, jadi dia mungkin dibantu lebih dari satu orang. Ya, yang ini ada guna-guna bahkan yang membantu lebih dari satu orang. Harus berhati-hati. Oke, kita akan lanjut lagi ke pembacaan selanjutnya. Pembacaan selanjutnya adalah requestnya dari Umi Fitri ya. Apapun readingnya tetap pilih kartu tengah. Terima kasih sudah dibacakan. Sehat selalu, bahagia selalu buat kakak dan keluarga. Oke, terima kasih. Requestnya adalah, apakah sudah ada seseorang yang dia cintai di sana? Oke. Untuk yang punya seseorang yang berada di sana dan apakah sudah ada yang dia cintai di sana? Fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah sudah ada yang dia cintai di sana? Oke, tanyakan dalam hati, apakah sudah ada yang dia cintai di sana? Sekali lagi ya. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah sudah ada yang dia cintai di sana? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Oke. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk memilih kartu paling kiri. Kartu Emperor sebenarnya memberikan simbol bahwa dia memiliki kesempatan atau peluang untuk mencintai orang lain. Dan saat ini apakah dia sudah mengambil peluang itu atau tidak, ini masih 50-50, tetapi ada peluang dia sudah memiliki orang yang dia cintai. Hanya saja apakah dia sudah mendekati orang tersebut, itu benar-benar belum bisa dipastikan, tapi peluang kesananya besar ya. Karena kartu Emperor adalah sebuah kartu di mana kontrol utama berada di tangan dia dan dia memiliki kuasa atau kontrol akan hal tersebut. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia memiliki orang yang dicintai, bisa jadi dia mengarah ke arah jawaban iya, dia memiliki. Hanya saja apakah dia sudah menjalin kedekatan, itu semua murni dari dia ya. Dan ini lebih ke arah memang positifnya ke arah iya ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu The Devil sebenarnya menyimbolkan suatu godaan atau sisi negatif dalam dirinya. Jadi sebenarnya apakah dia sudah memiliki orang yang dia cintai di sana? Kartu The Devil memberikan sebuah simbol bahwa bisa jadi sudah dan sudah ada lainnya lagi. Dalam artian dia bisa saja mencintai lebih dari satu orang di sana karena godaan negatif dalam dirinya itu cukup besar untuk masalah hubungan ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu Judgment adalah sebuah simbol tentang apa yang dia tabur yang akan dia tuai. Dan di sini jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah si dia sudah memiliki orang yang dia cintai di sana, kartu Judgment akan mengarah dia sudah menemukan atau dia sudah memiliki orang yang dia cintai di sana. Tiga-tiganya mengarah ke arah jawaban iya. Ini iya. Yang ini juga kuat ianya, yang ini bahkan bisa lebih dari satu orang yang dia cintai ya. Kita lanjut lagi ke request selanjutnya. Request selanjutnya adalah request dari Sariwati Queen. Apakah aku punya jodoh? Oke. Untuk sahabat tarotku yang ngerasa aku punya jodoh nggak ya, bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokusnya kali ini adalah bukan ke si dia tapi ke diri kita sendiri. Fokus ke diri, lalu tanyakan dalam hati, apakah aku punya jodoh? Oke, fokus, tanyakan dalam hati, apakah aku punya jodoh? Sekali lagi, apakah aku punya jodoh? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2,
3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri. Kartu-kartu koin dan kartu cup lebih banyak mengarah ke jawaban tidak. Namun di sini kartu 8 pentacle sebenarnya menyimbolkan sebuah proses, karena setiap hal sebelum menjadi nyata memerlukan sebuah proses. Koin-koin ini tidak akan memiliki ukiran jika tidak diukir dengan sabar dan berproses. Nah, jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah aku punya jodoh, untuk saat ini mungkin masih belum, tapi sedang berproses. Selama kita mau mengikuti prosesnya, mau bersabar, jodoh itu pasti akan datang. Karena kartu 8 pentacle sebenarnya pasti akan jadi. Berarti pasti akan datang selama kita mau sabar akan prosesnya ya, tidak menyerah. Oke, ini milih kartu tengah. Kartu 7 cup. Sebenarnya kembali lagi sebuah simbol koin dan cup banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Jodoh sebenarnya yang diberikan oleh alam semesta ini tidak sedikit atau bisa dikatakan banyak. Hanya saja yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Kadangkala ini susah mencari kesamaan. Jadi untuk memilih kartu tengah di kondisi saat ini, jika kita memiliki kriteria atau syarat yang terlalu banyak, coba kita cek lagi ke dalam diri. Apakah benar seperti itu yang kita butuhkan? Ingat, kadangkala kita begitu sibuk ingin mencari orang sesuai yang kita inginkan, dan itu adalah sangat berbeda dengan apa yang kita butuhkan. Nah, saat ini kembalilah mulai ke diri, tanyakan orang seperti apa yang sebenarnya aku butuhkan. Karena jika kita selalu mencari seseorang dengan kriteria kita yang kita inginkan, ini akan berat untuk jodoh ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu 19 atau The Sun sebenarnya adalah sebuah simbol yang positif, simbol bahagia. Hanya saja di sini ada dinding atau ada tembok di mana masih ada batasan. Jadi, apakah masih ada jodoh? Masih ada jodoh selama kita mau membuka diri. Karena dinding di sini sebenarnya juga menyimbolkan batasan kita terhadap orang lain atau untuk menjalin hubungan. Mungkin pernah ada rasa terluka, pernah ada rasa sakit, pernah ada rasa kecewa. Itu membuat kita untuk memilih tidak mau terluka lagi, tidak mau kecewa lagi, dan kita membentengi diri kita. Ini membuat hubungan susah untuk terhubung dengan kita. Untuk yang memilih kartu paling kanan, mulailah belajar terbuka karena jodoh selalu ada untuk Anda. Jadi yang ini belajar terbuka ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah request dari, terima kasih readingnya. Makasih kembali. Seberapa besar cinta dia terhadap selingkuhannya? Oke, untuk yang punya si dia dan dia punya selingkuhan, kira-kira seberapa besar cintanya pada selingkuhannya? Bisa ikuti pembacaan ini. Sekarang fokus. Mohon maaf, kartunya terlepas. Oke, sekarang fokus. Bayangkan si dia, taruh ke shuffle kartunya. Bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Seberapa besar cintanya pada selingkuhannya? Oke, tanyakan dalam hati. Seberapa besar cintanya pada selingkuhannya? Sekali lagi, seberapa besar cintanya pada selingkuhannya? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk yang memilih kartu yang paling kiri, seberapa besar cintanya? Kartu Queen of Swords, sebenarnya kartu pedang dan tongkat, menunjukkan ke arah jawaban iya. Dan kartu Queen, jika kita bilang dari code card, Page, Knight, Queen, dan King. Kartu Queen berada di angka yang urutan yang keempat dari kartu kerajaan. Berarti jika dikaitkan dengan mungkin cintanya Page itu 25%, Knight 50%, Queen itu 75%. Dan bahkan Queen of Swords menoleh ke kanan, dia berpikir tentang masa depan. Bisa dikatakan dia memiliki rasa cinta keselingkuhannya itu cukup besar, dan bahkan sudah mulai berpikir masa depan dengan selingkuhannya ya, yang ini cukup besar. Ini memilih kartu tengah. Kartu Page, ingat Page, Knight, Queen, King. Kartu Page masih awal, rasa cintanya kecil, hanya saja rasa cinta ini ditunjukkan oleh dia dengan nyata atau dengan hal-hal yang terlihat. Namun rasa cintanya bisa dikatakan masih sangat awal atau masih kecil, tapi dia sudah memiliki rasa cinta ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu The Star sebenarnya simbol dari harapan. Di sisi yang lain, apakah dia memiliki rasa cinta yang besar kepada selingkuhannya atau tidak? Di kartu Star ada arah ke sana atau ada arah bisa menjadi besar jika ini diteruskan.
Namun bukan berarti ini akan pasti menjadi besar. Masih ada kesempatan untuk dia bisa memperbaiki dan tidak membuat star ini muncul menjadi bintang yang besar atau jadi suatu peluang yang besar. Tapi jika tidak diambil langkah, jika dibiarkan, ini juga akan menjadi besar ya. Oke, yang ini kecil, besar, ini bisa menjadi besar ya. Kita lanjut lagi. Request selanjutnya. Makasih tarotku menyimak, salam dari Kalsel. Terima kasih. Nomor 1. Oke. Requestnya adalah, Kak, apakah bisa reading apakah virus corona akan menjadi penghalang kami untuk jadian? Oke, di kondisi yang seperti sekarang ini di mana virus corona menjadi begitu berbahaya, apakah dia menghalangi bahkan untuk seorang bisa jadian atau tidak? Bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah virus corona akan menjadi penghalang kami untuk jadian? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah virus corona akan menjadi penghalang kami untuk jadian? Oke. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke. Satu, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, apakah corona menjadi penghalang? Kartu Three of Pentacles sebenarnya menyimpulkan kembali lagi kartu Pentacle dan atau kartu koin, dan kartu Cup lebih mengarah ke arah jawaban tidak. Jadi sebenarnya corona tidak menjadi penghalang untuk kalian bisa jadian. Yang bisa membantu kalian jadian adalah bagaimana satu sama lain bisa membuktikan diri bahwa kalian saling menyayangi. Jika kalian tidak bisa membuktikan itu, maka peluang jadiannya akan mengecil. Namun ini tidak dipengaruhi oleh corona ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kembali juga kartu koin, bahwa corona tidak mempengaruhi kalian untuk jadian. Yang mempengaruhi kalian adalah kedekatan kalian secara fisik. Bisa tidak kalian lebih banyak waktu bersama, lebih punya waktu untuk saling jalin komunikasi, itu yang akan mempengaruhi kalian jadian ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu pedang dan tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan di masa sekarang mungkin corona mempengaruhi tapi kecil. Tapi di masa depan nanti ada peluang bahwa kemungkinan hal ini akan mempengaruhi jadiannya kalian ya. Jadi kartu Queen of Swords adalah seorang ratu yang melihat ke masa yang akan datang, dan kartu Queen memiliki presentasi yang besar, Page Knight Queen. Berarti corona mempengaruhi cukup besar khususnya di masa yang akan datang. Jadi perbanyak komunikasi saat ini. Jika bisa jadian sekarang akan jauh lebih baik daripada menunggu nanti, karena nanti corona akan membawa hal yang semakin buruk untuk hubungan kalian ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke request selanjutnya. Request selanjutnya adalah, Kak nanya kenapa di YouTube tidak ada peramal yang pakai kartu ceki, sedangkan di dunia nyata ada peramal yang menggunakan kartu ceki. Oke. Ntar aku coba jawab di sini. Sebenarnya pembaca medianya apapun itu memiliki media yang dia sukai masing-masing. Mungkin saja saat ini di YouTube lebih banyak yang menyukai kartu tarot atau media menggunakan kartu tarot. Sebenarnya media pembacaan ada sangat banyak. Ini komennya ada di bagian perbedaan kartu tarot dan oracle ya. Kartu tarot bisa digunakan untuk media pembacaan, kartu oracle juga bisa. Di sisi yang lain ada banyak jenis kartu lain seperti kartu Lenormand. Itu juga bisa digunakan untuk pembacaan, sedikit berbeda dengan tarot, jumlah Lenormand 37 ya. Kemudian ada juga media-media lain seperti runes, mungkin seperti ini contohnya. Ini juga bisa digunakan untuk media pembacaan, dimana di runes ada beberapa jenis aturan. Yang ini yang menggunakan 25 batu rune atau kayu runes, dimana masing-masing memiliki ukiran atau simbol. Ya, ini juga bisa digunakan sebagai media pembacaan. Ada juga bola kristal dan banyak jenis lainnya. Mungkin belakangan yang populer di YouTube adalah kartu tarot, dan kebetulan tarotku sendiri memang basicnya adalah kartu tarot. Namun kebetulan mempelajari beberapa teknik pembacaan untuk media-media lainnya juga. Hanya saja karena basic utamanya di tarot, lebih nyaman menggunakan kartu tarot. Nanti pasti akan muncul pembaca-pembaca yang menggunakan media bermacam-macam yang berbeda. Mungkin nanti di video-video lainnya tarotku akan share menggunakan media-media selain kartu tarot ya. Oke, kita lanjut lagi requestnya. Oke, sudah semua untuk request yang sampai saat ini. Jadi tarotku akan bacakan live langsung untuk request-requestnya sampai saat ini. Tarotku akan bacakan satu buah pertanyaan tambahan yang akan tarotku bacakan di tiap kali video pertama yang tarotku upload setiap harinya, mengenai kondisi
COVID-19 atau Corona aman tidak untuk kita dan apa yang harus kita perhatikan ya. Sekarang kita fokus ke diri kita. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari Corona? Apa yang perlu aku perhatikan? Oke, tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari Corona? Apa yang perlu aku perhatikan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah aku aman dari Corona? Apa yang perlu aku perhatikan? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3, oke. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu yang paling kiri, apakah aku aman dari Corona? Kartu Page of Cup, kartu Cup dan kartu koin banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan kartu Page of Cup memang indikasi tidak amannya kecil, tapi harus berhati-hati. Berhati-hati terhadap tawaran sebuah relasi, atau dalam artian jika dikaitkan dengan pertanyaan tentang Corona ini, kurangi menjalin relasi secara fisik dengan banyak orang. Kurangi kumpul-kumpul yang bukan hal-hal penting. Dan khususnya hati-hati terhadap seorang yang perempuan yang usianya sama atau lebih muda, atau bisa jadi seorang laki-laki feminim yang usianya sama atau lebih muda, karena itu akan untuk yang memilih kartu paling kiri itu lebih banyak membawa sesuatu yang kurang baik. Jadi untuk saat ini, untuk generalnya adalah kurangi berhubungan dengan orang lain dulu untuk sementara, dan dikhususkan adalah seorang perempuan yang usianya sama atau lebih muda ya. Ini harus berhati-hati. Ini memilih kartu tengah. Apakah aku aman? Kartu pedang dan tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya, dan kartu knight ini bisa dikatakan keamanannya cukup baik, cukup aman. Namun yang harus dihati-hati adalah perjalanan kembali karena dia menoleh ke kiri. Jadi yang mungkin banyak sekarang sedang membutuhkan bepergian, khususnya untuk menjenguk keluarga, pulang ke tempat asal. Jika ini memang masih belum vital atau belum wajib dilakukan, maka kurangi. Mungkin sekali waktu ada yang rutin mungkin 1 minggu atau berapa hari sekali harus pulang ke tempat asal, pulang ke kampung. Ini dikurangi dulu dan jangan nekat, karena ini bisa menyebabkan hal kurang baik ya. Ini memilih kartu kanan. Kembali kartu Knight of Cup di sini juga harus berhati-hati, khususnya saat bepergian. 2 kartu Knight ini bercerita tentang bepergian. Yang ini pulang ke tempat asal, yang ini bepergian keluar untuk sebuah tujuan. Jadi yang sudah di tempat asal sekarang mungkin harus bekerja keluar kota atau apapun. Untuk sementara, jika memang itu bisa ditunda, sebaiknya ditunda dulu. Kurangi menjalin relasi yang menyebabkan kita harus pergi ke tempat yang cukup jauh, apalagi hingga pergi ke pulau seberang ya. Ini harus berhati-hati untuk bepergian. Ini berhati-hati juga bepergian khususnya saat pulang ke tempat asal. Yang ini hati-hati berdekatan dengan banyak orang, khususnya perempuan yang usia sama atau lebih muda, atau laki-laki feminim yang usianya sama atau lebih muda ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Karena kondisi saat ini menyebabkan kita akan harus lebih banyak di rumah, tarotku juga akan lebih banyak untuk upload video-videonya. Silahkan request di bagian komen untuk yang mau request. Tarotku usahakan untuk bisa segera upload dan bantu untuk share ke sahabat-sahabat tarotku. Terima kasih.